Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang akan kita lihat pengertian tentang kontemplasi ini. Kontemplasi dari kata contemplare, yang artinya memandang Allah dengan penuh kekaguman dalam iman dan cinta kasih. Jadi memandang Allah dengan penuh kekaguman, dan perlu kita garis bawahi, yaitu dalam iman dan kasih. Sekarang akan kita lihat bahwa ada dua jenis kontemplasi. Yang pertama adalah kontemplasi yang diperoleh, acquired contemplation. Jadi kontemplasi yang diperoleh dengan usaha dari pihak kita. Yang kedua, kontemplasi yang dicurahkan atau kontemplasi adikodrati, infused contemplation. Kontemplasi yang sungguh diberikan dari Allah sendiri. Baik, kita akan lihat contoh-contohnya. Kontemplasi yang diperoleh ini yaitu dengan usaha dari pihak kita. Misalnya kalau kita melihat Lectio Divina, kita melakukan Lectio Divina ya, jadi berdoa dengan kitab suci dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Ya, di situ kita lihat ada 4 langkah: Lectio, lalu kemudian meditatio, lalu ada oratio, kemudian contemplatio. Jadi dalam bagian keempat contemplatio ini, dalam Lectio Divina, ini juga dapat dimasukkan dalam kontemplasi yang diperoleh. Ya, jadi setelah kita membaca teks kitab suci, lalu kita meresap-resapkannya dalam meditasi, lalu ada dorongan dari hati untuk berdoa, dan kita masuk dalam keheningan. Pada saat kita kemudian ditarik dalam keheningan, ini merupakan satu bentuk kontemplasi yang diperoleh. Ataupun juga ketika kita berdoa, ya, dengan doa apapun ya, doa lisan, doa rosario misalnya, atau doa Bapa Kami, dengan penyadaran-penyadaran, ataupun juga dengan doa Yesus. Pada saat kemudian kita seperti saat-saat tertentu dibawa masuk dalam keheningan, ini adalah kontemplasi yang diperoleh. Juga satu contoh ya, yang kemudian banyak terjadi pada zaman ini, di mana kemudian para ahli teologi hidup rohani menyatakan bahwa doa dalam bahasa roh ini juga merupakan satu bentuk kontemplasi yang sederhana, a noisy contemplation, yaitu kontemplasi yang ribut. Ya, bagaimana kemudian orang berdoa bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Nah, ada saatnya kemudian bahasa rohnya mulai berhenti, kemudian orang ditarik masuk dalam keheningan, ya, mengalami kehadiran Tuhan. Ya, ini termasuk kemudian juga dapat kita masukkan juga dalam kontemplasi yang diperoleh. Jadi intinya kontemplasi yang diperoleh ini diperoleh dengan usaha dari pihak kita. Ya. Juga misalnya juga dari studi-studi filsafat dan teologi, sampai kemudian dari studi ini membawa orang ke dalam pengertian-pengertian yang dalam dari studi filsafat dan teologi ini. Tetapi juga kontemplasi yang diperoleh ini kita lihat bagaimanapun juga ada batasnya. Dan ini dapat kita lihat dari satu pengalaman rohani dari Santo Thomas Aquinas, seorang teolog besar dalam gereja Katolik, dan bagaimana beliau ini dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan satu karya teologi yang sangat luar biasa dan mempengaruhi gereja sepanjang masa, yaitu Summa Theologia. Nah, bagaimana kemudian justru pada saat-saat menjelang akhir hidupnya, ya, dengan segala pemikiran teologinya yang luar biasa begitu ya, tetapi justru pada saat hidupnya ketika dia dibawa dalam pengalaman akan Allah secara mendalam, kemudian akhirnya Santo Thomas Aquinas minta supaya apa? Semua karya-karyanya itu kemudian apa?
supaya dibakar saja. Karena apa? Semua itu tidak berarti apa-apa. Bila dibandingkan dengan Allah sendiri, bila dibandingkan dengan apa yang boleh dia alami, ya, semua karya tulisnya itu ibarat jerami. Tapi ya puji Tuhan, artinya apa? Yang memang diberi pesan untuk membakar itu memang tidak membakarnya ya. Sehingga karya-karya yang luar biasa dalam bidang teologi ini juga boleh tetap mewarnai kehidupan gereja hingga saat ini. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua ini, kontemplasi yang dicurahkan, kontemplasi adikodrati. Jadi sungguh-sungguh satu kontemplasi yang diberikan dari Allah sendiri. Dan Allah memberikan kepada jiwa yang siap dan kepada jiwa yang dia kehendaki. Jadi kontemplasi adikodrati ini sungguh-sungguh semata-mata adalah anugerah dan pemberian Tuhan sendiri. Nah, sekarang akan kita lihat. Jadi kontemplasi ini sungguh-sungguh merupakan suatu aktivitas ilahi. Bagaimana kemudian ya sebagai gambaran untuk memudahkan ya. Ibaratnya kemudian jiwa itu terus setia dan bertekun dalam doa, dalam latihan-latihan kebajikan, lalu kemudian juga dalam perjuangan rohani, ya dalam pertobatan yang juga terus-menerus. Akhirnya kemudian ketika Tuhan melihat jiwa itu setia dan bertekun, Tuhan akan menarik dia lebih dalam lagi. Ya, dapat digambarkan seperti ibaratnya apa? Tuhan mau mengangkat jiwa ini untuk naik kelas. Ya, dalam tanda kutip ya. Jadi ibaratnya seperti Tuhan mau mengangkat jiwa ini mau naik kelas. Kemudian Tuhan menganugerahkan kontemplasi ini. Ya. Jadi kontemplasi ini pun artinya apa? Ada tahap-tahapnya, dan kemudian yang pada puncaknya kemudian kita kenal dari pengalaman dan juga karya Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa Avila, apa yang kemudian disebut persatuan unio transforman, persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya, atau Santa Teresa Avila ungkapkan sebagai pernikahan rohani. Baik, kita lihat lebih lanjut saat ini, yaitu mengenai buah-buah dari kontemplasi adikodrati. Ada satu gambaran yang rupanya juga dipakai oleh para mistikus gereja timur, dan juga kemudian dipakai juga oleh mistikus gereja barat, khususnya melalui Santo Yohanes dari Salib. Yaitu bagaimana kita manusia, yaitu jiwa kita digambarkan seperti kayu. Kayu yang mau dibakar dengan api. Nah, kalau kemudian kayu ini basah, ya kayu ini basah, mau tidak mau kemudian ketika dibakar dengan api, ini akan mengepulkan banyak asap. Ya, satu proses ya, mengepulkan banyak asap. Tetapi lama-kelamaan kemudian apa? Terus dibakar, dan lama-lama ini apa? Kayu itu kemudian menghitam, jadi menghitam, biasanya kemudian kita kenal juga sebagai arang ya. Lalu menghitam, lalu kemudian terus dibakar, menyala dan membara. Membara akhirnya apa? Mengeluarkan percikan-percikan api, yaitu kemudian kayu tadi yang menjadi arang, lalu kemudian menyala dan juga mengeluarkan percikan-percikan api. Ini juga gambaran bagaimana jika Allah membakar kita dengan api cinta kasih ilahinya. Ya. Pada permulaan, ya karena segala kelekatan-kelekatan dan keterikatan-keterikatan kita, maka kita seolah-olah seperti kayu basah yang dibakar dengan api. Dibakar dan kemudian mengepulkan banyak asap. Jadi artinya apa? Ya banyak sekali, artinya apa? Pergumulan, ada tarikan dari dunia, tarikan dari daging, ya kemudian godaan-godaan si jahat. Nah, tapi kemudian artinya apa? Ya kita juga meronta-ronta. Maka sebenarnya inilah yang dikerjakan Allah melalui kontemplasi, di mana Allah mau memurnikan jiwa. Santo Yohanes dari Salib mengungkapkan
banyak kelemahan dalam diri pemula. Sehingga artinya apa? Dia perlu dimurnikan. Ya, jadi perlu dimurnikan. Jadi kalau pada permulaan seperti kayu basah tadi, dibakar dengan api kasih ilahi, mengeluarkan banyak asap, ya. Jadi banyak pergumulan, banyak perjuangan, ya. Jadi kemudian nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam malam gelap Santo Yohanes Salib, yaitu mengenai pemurnian ini dan juga mengenai kontemplasi ini secara lebih dalam lagi. Jadi memang kemudian lebih dalam lagi, ya. Kemudian pemurnian ini juga akan, ya ibaratnya apa ya, mencabut, ya jadi mencabut egoisme manusia, egoisme kita sampai ke akar-akarnya. Dan kemudian jiwa disiapkan untuk bersatu dengan Allah. Kemudian buah yang kedua, kontemplasi juga dapat memberikan terang atau pengertian yang berharga. Lebih-lebih artinya apa? Ketika orang kemudian mengkontemplasikan, ya misalnya dari filsafat, teologi, satu ketika kemudian dapat memperoleh terang-terang yang berharga, pengertian yang berharga dari apa yang kemudian selama ini hanya didekati dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan teologi, ya. Tetapi di sini juga Santo Yohanes dari Salib menekankan bahwa sekalipun kontemplasi ini dapat memberikan terang dan juga pengertian-pengertian, tetapi ini bukanlah buah-buah yang ditekankan oleh Santo Yohanes dari Salib. Karena apa? Segala pengertian-pengertian ataupun terang-terang yang begitu dalam ini tetaplah seperti yang dinyatakan Santo Yohanes dari Salib, ini bukanlah Allah sendiri. Yang ditekankan Santo Yohanes Salib supaya jiwa terus berjalan untuk mencari dan merindukan Allah, untuk mencari dan merindukan persatuan dengan Allah. Sehingga kita lihat dalam Mada Rohani stansa yang ketiga, Santo Yohanes Salib ungkapkan dalam puisi dan komentarnya, takkan ku petik bunga-bunga. Ya, artinya apa? Dalam perjalanan ini, ya, walaupun muncul banyak segala kenikmatan, walaupun banyak segala pengetahuan, walaupun muncul banyak terang, tetapi artinya apa? Jiwa tidak boleh melekat pada itu semua. Jiwa harus terus berjalan untuk merindukan sang terang sejati, yaitu Allah sendiri, untuk bersatu dengan Allah dalam persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya, atau dalam unio transforman, persatuan transforman. Ya, jika Anda ingin mendalami lebih lanjut segala yang diperlukan untuk menjadi bekal dalam perjalanan hidup doa ini, Anda dapat mempelajari dalam YouTube Jalan Doa, yaitu mengenai Mada Rohani Santo Yohanes Salib stansa yang ketiga. Kemudian dalam hal ini, inilah sebenarnya yang menjadi kerinduan dan cita-cita rohani dari Santo Yohanes dari Salib, yaitu apa? Kontemplasi akan mempersiapkan dan menghantar jiwa ke dalam persatuan cinta kasih dengan Allah, yaitu persatuan transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya, ya, di mana jiwa kemudian diubah, dimurnikan, sehingga dikatakan Santo Yohanes dari Salib dilahirkan oleh Roh Kudus, sehingga jiwa kemudian lebih menyerupai Allah daripada manusia. Jadi dalam persatuan ini, jiwa dibawa dalam pengenalan akan Allah secara luhur dan mulia. Ya, jiwa dipersatukan dengan Allah, yang kemudian juga Santa Teresa Avila mengungkapkan sebagai pernikahan rohani. Jadi
mulai dengan pertunangan rohani, kemudian dengan pernikahan rohani. Dan adapun tujuan Allah ketika menganugerahkan dan membawa jiwa masuk dalam kontemplasi, bahkan kemudian sampai pada puncaknya dalam persatuan cinta kasih dengan Allah, sebenarnya ini bukan hanya untuk kepentingan jiwa itu sendiri, tetapi lebih-lebih juga untuk apa? Allah berkenan menganugerahkan ini, di mana Allah juga mau mengikut sertakan jiwa dalam karya keselamatan Allah, yaitu demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Baik, ini beberapa pokok sebagai pengantar yang dapat kita pelajari dalam dipanggil ke dalam kontemplasi. Akan kita dalami kontemplasi ini lebih lanjut, yaitu dari Santo Yohanes dari Salib sendiri, yang diambil dari karyanya Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang berputra, tiada tara. Bunda Allah, lembut tanpa noda, sudilah Bunda, lindungi